Qala fa'ayyul mu'mini akyas. Kalau begitu siapa orang beriman yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra. Muslim mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, yang paling banyak mempersiapkan untuk setelah kematian. Ulaikal akyas, ulaikal akyas. Merekalah orang-orang cerdas, merekalah orang-orang cerdas. Maka kita hidup di dunia ini berjalan dalam keadaan seperti ini. Pasti bertemu dengan al-maut. Kapan al-maut akan datang? Allah menyatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpa dia besok. Apa yang akan menimpa dia? Apakah dia masih hidup besok? Atau dia akan didatangi oleh malaikat pencabut nyawa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kalau ada yang mengaku bahwa seorang akan mati besok, atau memberitakan bahwa kamu akan mati besok lusa, atau akan mati setahun lagi, ketahui bahwa dia adalah pendusta. Walaupun mengatasnamakan agama, dia pendusta, karena Allah sudah menyatakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada." Tidak seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan datang kepadanya atau menimpa dirinya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati, di bumi mana dia akan dicabut nyawanya. Apakah di bumi sini atau di luar? Apakah di rumah atau di rumah sakit? Atau mati dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kecelakaan? Ataukah mati dalam keadaan muslim ataukah mati dalam keadaan kafir? Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi, manusia paling takwa, di antara doa yang sering diulang oleh Nabi, dibaca adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan kalbu manusia ini, kokohkan kalbuku di atas agama Islam ini. Nabi takut, khawatir. Nah, lalu kita di mana? Masyarul hadirin rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya lalu bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Jadilah kamu di dunia ini wahai Ibnu Umar seperti orang yang asing, orang yang jauh dari tempat tinggalnya, orang yang jauh dari kampung halamannya, dari sanak familinya. Gharib au 'abir sabil, atau seorang yang menyeberangi jalan. Maksud dari hadis ini bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menasihati sahabat Ibnu Umar agar dia memandang dunia bukan segala-galanya, agar dia meyakini bahwa dunia ini adalah salah satu jenjang kehidupan untuk menuju kehidupan berikutnya dan berikutnya. Dunia bukanlah tempat tinggal kita selama-lamanya. Maka seorang mukmin hendaklah memantapkan dirinya bahwa di dunia ini dia adalah musafir, sedang melakukan perjalanan menuju tempat yang dituju, yaitu akhirat. Kemudian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, setelah mendapatkan nasihat seperti itu dari Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza asbahta fala tantadiri al-masa
wa idza amsayta fala tantazir as-sabah. Jika kamu berada di waktu sore, janganlah kamu menunggu untuk beramal hingga datangnya waktu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunda beramal sampai datangnya waktu sore. Wa khudh min sihhatika di maradika wa min hayatika di mautika. Pergunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu, dan gunakanlah kesempatan hidupmu untuk masa matimu. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jika Rasul alaihi salatu wasalam memberi nasihat dan wasiat kepada para sahabat yang mereka adalah generasi terbaik umat ini, orang-orang yang sempurna ilmu dan amal, lalu tentunya kita lebih sangat membutuhkan nasihat dan bimbingan yang intinya bahwa kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar kita menyikapi dunia sebagai tempat yang tidak kekal, sebagai tempat yang kita akan berpindah kepada tempat yang berikutnya dan berikutnya. Kaum muslim yang saya hormati, kita hidup di dunia sebentar, tidak lama. Ajal kita semakin hari semakin mendekat. Kematian terus mendekat, bertambah hari bertambah dekat, bertambah bulan bertambah dekat, bertambah tahun bertambah dekat. Maka sesungguhnya setiap kita melewati 1 tahun, yang harus diingat adalah kematian kita sudah mendekat 1 tahun. Artinya kesempatan yang kita miliki semakin sedikit. Kesempatan yang kita miliki semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Dalam hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha, fa innaha tudzakirukum bil maut. Ketahuilah, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang zuruha, ziarahilah, fa innaha tudzakirukum bil maut. Atau dalam riwayat, fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Sekarang ziarahilah kubur, karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian, akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Disuruh untuk mengingat akhirat. Dan Rasulullah SAW berziarah kubur di tengah malam, sendirian. Sampai Aisyah kehilangan, kemana suami? Diikuti oleh Aisyah kemana gerangan beliau? Ternyata ke kuburan Baqiyah. Alhamdulillah, mendoakan mereka, kemudian pulang. Itu ziarahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ziarahnya beliau bukan tamasya, bukan wisata religius, bukan rame-rame dengan bawa snack, makan-makan di sana, bukan. Tapi datang, melihat mereka, mendoakan mereka, dan kembali pulang. Mengingat bahwa kita pun akan ke sana. Dan itu terungkap dalam ucapannya ketika salam. Assalamualaikum ya ahlal qubur, minal mu'minina wal mu'minat, antumus sabiqun, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Atau assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlad diyar, wahai penduduk kubur, kalian lebih dulu dan kami akan menyusul. Selalu diucapkan setiap masuk ke kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal mu'minat, antumus sabiqun, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Kami insyaallah akan menyusul kalian, wahai ahlul qubur. Artinya kami akan mati seperti kalian. Nanti ketika nyawa sudah di kerongkongan, kalian akan melihat sendiri bagaimana kematian. Allah katakan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Nanti kalau sudah balagatit taraqi, kalau nyawa sudah di kerongkongan, wa qila man raq, dan dikatakan siapa yang bisa meruqyah, wal tafatis saqu bis saq ila rabbika yawma idzinil masaq.
ketika kaki ini berhimpit dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dicabut nyawanya, kaki dengan kaki terhimpit begitu karena rasa sakitnya, dan mata akan mengikuti ruh ke atas, dan kaki mulai dingin dari ujung kakinya dan naik sampai ke lututnya, kemudian sampai ke dadanya, dan kemudian habislah nyawanya.